Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Silakan berdoa. Duduk, siap, tak. Berdoa, mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabbah wa bil islami dina wa bil muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Beri salam kepada ibu guru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya absen dulu ya. Aditya, Adrian, Aira, Asa, Brilian, Cahya, Caca, Deiri, Hadir. Dedi, Denis, Pardan, Pasya, Vidya, Haikal, Putri, Inaya, Jaka, Jingga, Lucy, Maulana, Muhammad Azam, Nabia, Nesa, Nur Anissa, Putri Panya, sakit. Rapli, Rangga, Rizky Mulia, Sahpri, Sahwa, Tiara, Wulandari. Bagaimana keadaan kalian hari ini? Sehat semua? Sehat. Alhamdulillah. Semoga kalian diberikan kesehatan sampai akhir pembelajaran ini. Amin. Nggak, udah makan semua kan ya? Udah, ada yang belum? Mas Sapi belum makan? Rizky udah makan, Ki? Hah? Belum? Oh, sudah. Sudah. Oke, sekarang kita akan belajar tentang komponen-komponen peta. Komponen-komponen peta dan fungsi peta. Sebelum kita ke pembelajaran ini, materi apakah sebelumnya yang udah saya sampaikan yang sudah kalian pelajari? Ada yang mau jawab? Oke, sebutkan namanya siapa sayang? Inaya. Ayo, apa pelajaran kemarin? Materi tentang peta, globe, dan atlas. Atlas. Peta itu apa, Nak? Peta itu gambaran permukaan bumi yang digambar pada bidang data dengan skala tertentu. Globe? Globe itu bola yang menggambarkan peta bumi dengan skala yang benar dan konstan. Konstan. Atlas? Atlas, kumpulan peta yang dibutuhkan. Dibukukan. Selanjutnya, materi apa lagi? Perbu, Iya. jenis peta dan peta, jenis-jenis peta, peta Mm-mm. umum dan peta khusus. Jenis-jenis peta, Apa aja petanya? peta topografi, peta politikal, peta tematik, peta jalan, peta cadastral, peta geologi, peta astronomi, dan peta interaktif. Oke, berarti kemarin kita udah belajar tentang pengertian peta dan jenis-jenis peta. Sebelum kita masuk ke komponen-komponen peta, sekarang kalian silahkan kerjakan post test melalui yang udah saya kirim, link sama di grup ya. Itu pakai aplikasi Wordall. Silakan. Saya kasih waktu 2 menit ya. 2 menit mengerjakan soal pretest tersebut. Di grup. Ayo di grup. Udah dikirim kan? Yo di grup dikerjain.
Udah isi nama, kalau udah isi nama langsung dimulai gamenya. Dijawab sesuai kemampuan kalian. Dijawab sesuai kemampuan kalian. Dari hasil yang saya lihat dari hasil kalian yang sudah kalian lakukan tadi pretestnya, banyak sebagian yang belum paham. Nggak apa-apa, kita kan hari ini belajar tentang itu. Semoga setelah kita belajar nanti hasilnya itu akan memuaskan. Dari tujuan komponen dan fungsi peta, kalian diharapkan mampu mengidentifikasi komponen-komponen peta dan mampu menganalisis tentang fungsi-fungsi peta. Maksudnya kalian nanti bisa, oh mana sih yang komponen, mana sih yang fungsi. Nah, sekarang saya kasih kalian peta berikut. Ini adalah peta buta. Apakah kalian tahu ini peta apa? Tahu nggak ini peta apa? Tidak. Kenapa tidak tahu? Satu-satu. Ayo, si Raditya, apa Raditya? Ya. Tidak ada simbol-simbol sama dengan petanya, Bu. Ya, benar sekali. Karena di peta tersebut ini tidak ada komponen-komponen petanya, nggak ada simbol, nggak ada skala, nggak ada judul. Jadi kita nggak tahu apa sih ini, peta apa sih ini? Kok cuman bentuknya gambar doang, warna doang. Nah, itu dia tadi apa ya? Komponen-komponen kita tuh harus ada di setiap peta. Kalau kita ngeliat peta tuh harus ada komponen-komponennya. Supaya apa? Pembaca itu tahu. Supaya kalian tuh tahu, oh ini tuh peta apa. Sekarang pertanyaan tematik. Mengapa pembuatan peta harus menunjukkan berbagai komponen-komponen peta dan apakah fungsi-fungsi peta tersebut? Siapa yang bisa jawab? Siapa yang bisa jawab? Ayo, yang mau jawab siapa? Dari pertanyaan tersebut siapa yang mau jawab? Ya, sebutkan nama. Perkenalkan, nama saya Wulandari. Mengapa pembuatan peta harus mencantumkan berbagai komponen peta? Karena komponen-komponen peta berfungsi untuk memberikan informasi yang akurat, jelas, dan relevan tentang daerah yang digambarkan dalam peta. Ya, benar. Selanjutnya yang fungsi-fungsi petanya siapa yang mau jawab? Saya, Bu. Oke, Raditya lagi. Untuk fungsi-fungsi peta Ya. itu, fungsi peta itu ada menunjukkan lokasi suatu tempat, dan dia juga memberi gambaran tentang luas suatu daerah dan memberitahu kita tentang arah, Bu. Tentang arah, ya benar sekali. Benar ya yang dikatakan siapa tadi namanya sayang? Bulan sama si Raditya, benar. Bahwa kita tuh perlu mempelajari komponen-komponen dan fungsi-fungsi peta. Yang selanjutnya peta dan komponen-komponennya. Peta adalah, tolong bisa dibacain, siapa yang mau bacain peta? Ayo bacain. Jadi peta itu adalah gambaran permukaan bumi yang ditampilkan pada suatu bidang datar dengan skala tertentu. Peta adalah gambaran permukaan bumi yang ditampilkan dalam bidang datar. Kalau misalnya dia bukan di bidang datar, namanya bukan peta. Kalau dia bentuknya bulat, namanya globe. Nah, peta itu berarti dia yang di bidang datar. Di kertas, di kampas, di dinding. Apalagi contohnya di meja. Pokoknya dia yang bidangnya datar. Kalau dia bulat berarti namanya globe. Komponen-komponennya ada 10. Yang pertama judul. Yang kedua ada garis tepi. Yang ketiga ada lintang dan bujur. Yang keempat ada legenda. Yang kelima simbol. Yang keenam insert. Yang ketujuh proyeksi. Yang ke-8 skala. Yang 9 sumber. Yang ke-10 lettering. Kita bahas satu-satu apa itu komponen-komponen tersebut. Yang pertama ada judul. Udah pasti ya, kalau judul itu pasti adanya di depan, di atas atau di samping. Judul itu apa isinya? Menggambarkan apa sih isi peta tersebut. Misalnya nih kayak di sini, misalnya peta Negara Kesatuan Republik Indonesia. Berarti isi petanya dia itu adalah peta keseluruhan dari Indonesia, dari Sabang sampai Merauke. Selanjutnya adalah
arah mata angin. Arah mata angin adalah untuk menentukan di mana sih utaranya dari peta tersebut. Misalnya di sini ada peta Lampung, utaranya di atas. Berarti kita melihat menggambarnya itu sesuai dengan arah mata angin. Nggak bisa kita gambarnya dari selatan, dari mana. Kita harus melihat utaranya dulu di mana. Utaranya hadap mana. Nah, baru kita bisa ngebuat peta tersebut. Selanjutnya ada sumber dan pembuatan. Biasanya sumber dan pembuatan itu ada di bawah. Sumber itu misalnya sumber peta tersebut didapat dari mana? Misalnya peta tersebut didapat dari PEKON atau peta tersebut didapat dari Badan Kewilayahan Provinsi Lampung gitu. Misalnya ya gitulah, pokoknya dia tuh siapa, dari mana sih kita dapat peta tersebut. Pembuatnya itu siapa? Pembuatnya itu bisa kita, bisa kalian, bisa saya. Itu terserah siapa yang mau buat. Sekarang kita bagi kelompok. Kemarin kan udah saya bagi ya kelompoknya seperti yang kemarin. Seperti ini udah saya bagi. Kalian sekarang sudah duduk berdasarkan kelompoknya kan? Ya. Sekarang karena kalian udah duduk berdasarkan kelompoknya, sekarang kita berdiskusi. Saya akan bagikan LKPD untuk kalian mengerjakan tugas. Tugas ini diselesaikan dalam waktu 20 menit. Semua anggota kelompok itu mengerjakan, ya. Ya, saya bagikan. Ya, cuma beda dapat tadi. Satu orang mengerjakan di LKPD-nya, semua anggota mengerjakan di buku tulisnya. Ada yang bisa, ada yang mau ditanyain? Bisa ya? Udah bisa. Tapi ini tulis di belakang. Iya ini. Wah, kan bisa. Bisa lah. Nomor 5 ini coba masak ini apa? Kan ini nomor 4 kan legenda, nomor 5-nya Berarti simbol. ya, Oh iya. Terus ini kan udah, ini kan lintang. Terus saya lagi ini kan dia apa tuh? Tulisan. Paling tulisan apa? Ini dia menunjukkan tulisan dan ini iya, tulisan apa itu? Menunjukkan tulisan. Berarti apa kalau tulisan? Udah belum? Ayo, ini kelompok berapa ini? Oh, ini kelompok 3, udah ya? Udah kan? Kelompok 4? Udah kelompok 5? Udah semua ya berarti? Nah, kalau sudah, sekarang kita akan melakukan presentasi. Presentasikan jawaban yang udah kalian dapat dari kalian tadi mengidentifikasi komponen-komponen peta. Kelompok 1, siap? Kelompok 1 presentasi. Tidak usah pakai pertanyaan, langsung presentasikan saja. Ya, Dam. Ayo maju semua kelompoknya. Astagfirullahaladzim. Udah cepat maju. Ya, mana tadi hasilnya? Dibuka dulu, moderatornya siapa, yang menyampaikan materi siapa. Sebelah sini, Dit. Ya.
Ayo dimulai. Assalamualaikum. Perkenalkan nama kelompoknya siapa? Kelompok berapa? Anggotanya siapa saja? Dengerin ya teman-teman yang lain ya. Pakai mic. Baiklah, kami buka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. Sebelumnya, izin memperkenalkan diri. Saya Aditya Ibrahimovic sebagai moderator. Saya Rangga Ditya sebagai presentator. Saya Sapri Ramadan Adan Cair sebagai presentator. Saya Lucia Astianti sebagai presentator. Saya Aira Agusin Rahayu sebagai presentator. Saya Jinggalar Sati sebagai presentator. Nanti dibagi siapa yang mau membuka, siapa yang mau. Baiklah, di sini kami akan menyampaikan hasil jawaban kami. Ditunjukin. Baik teman-teman, ini adalah lokasi peta yang ada di kelompok kami. Dan kami telah mengidentifikasi, yaitu jika nomor 1 itu kami ada yaitu arah mata angin. Yang kedua ada judul peta, yang ketiga itu ada skala, dan yang keempat itu ada simbol. Yang kelima ada legenda, dan yang keenam sendiri itu ada insert. Yang ketujuh ada sumber dan pembuat peta. Yang ke-8 ada lettering. 9 ada garis tepi peta, dan 10 ada lintang dan bujur. Apakah teman-teman bisa melihat gambar peta tersebut? Baiklah, cukup akan dilanjutkan oleh presentator kedua. Berdasarkan peta di atas, tentukan peta penggunanya. Tentukan. Oke, apakah judul peta tersebut? Peta penggunaan lahan Kabupaten Bantul. Berapa ini? 1000 ya? Selanjutnya. Bantul. Berapakah skala pertanyaan? Petanya 100. 100 banding 1:1000. Dari manakah sumber peta tersebut? Peta administrasi Kabupaten Lampung Tengah, peta RBI Kabupaten Lampung Tengah. Sebelas. Menurut kalian, apakah skala peta penting dalam pembuatan suatu peta? Jika penting dan tidak penting, berikan alasannya. Skala peta sangat penting dalam pembuatan peta karena skala membantu pengguna untuk mengetahui jarak sesungguhnya di lapangan dibandingkan dengan jarak pada peta. Tanpa skala, kita tidak dapat menentukan ukuran atau jarak sebenarnya dari objek yang ada di peta, yang bisa menyebabkan kesalahan dalam interpretasi lokasi atau ukuran wilayah. 12. Bagaimana peran penting legenda dalam sebuah peta? Legenda memiliki peran penting dalam peta karena legenda menjelaskan arti dalam sumber-sumber atau tanda-tanda yang digunakan pada peta. Dengan ada legenda, pengguna peta dapat memahami informasi yang ingin disampaikan oleh pembuat peta, seperti legenda jalan, bangunan sungai, dan lain-lainnya, sehingga peta menjadi lebih mudah dibaca dan dipahami. 13. Setelah mengetahui komponen unsur-unsur peta, diskusikanlah dengan kelompokmu apa saja fungsi peta dalam kehidupan sehari-hari. Peta memiliki banyak fungsi dalam kehidupan sehari-hari, diantaranya membantu dalam navigasi dan penentuan arah ketika berpergian, menyediakan informasi mengenai lokasi atau wilayah tertentu, baik untuk kebutuhan perjalanan maupun penelitian, memudahkan perencanaan pembangunan seperti jalan, perumahan, dan fasilitas umum, membantu dalam memahami kondisi geografis suatu tempat, misalnya mengetahui jenis tanah, ketinggian, atau sumber daya alam di suatu daerah, mempermudah pengelolaan wilayah,
seperti pembagian zona, wilayah, atau perencanaan tata ruang kota. Apa, Adit? Apa udah paham? Atau ada yang kurang jelas? Tanya temannya, apa udah? Apa kalian sudah paham? Ada kurang jelas? Apa deh? Sekian presentasi dari kami. Kami ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan dulu untuk kelompok 1. Makasih ya, udah bagus presentasinya. Siap-siap kelompok 2? Kelompok 2. Baiklah, kami buka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tujuan kami ke sini untuk mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. Diawali dengan perkenalan. Saya Brilian Abdillah sebagai moderator. Saya Tiara sebagai presentator. Saya Dedi Kurnia sebagai presentator. Saya Denis Ramadan sebagai presentator. Saya Rafli Marfaras sebagai presentator. Saya Caca Afrika Tama sebagai presentator. Dan saya Nesa Maharani sebagai presentator. Baiklah, kami buka presentasi ini dengan baiklah. Baiklah, dipersilakan presentator membacakan materi. Oke, yang pertama itu di sini kan ada peta. Nah, untuk di peta ini kan ada yang di garis yang apa sih namanya? Siapa enggak kalau tanya jawab orang? Ini tuh apa namanya? Kalau kalian kelompok kalian yang tanya jawab, siapa apa enggak? Ya, nanti kalian ada tanya jawab ya. Yang pertama itu ada pertanyaan mereka. Ada arah mata angin. Yang kedua itu ada judul. Terus yang ketiga ada skala. Yang keempat legenda. Yang kelima simbol. Yang keenam insert. Yang ketujuh ada sumber dan nama pembuat. Yang kedelapan ada lettering. Yang kesembilan ada garis tepi. Dan yang kesepuluh ada lintang bujur. Berdasarkan peta di atas tentukan apakah judul peta tersebut peta wilayah kerja puskesmas Geding Sari. Berapakah skala petanya? 1:100.000. Dari manakah sumber peta tersebut? 1. Peta administrasi Lampung Tengah. 2. Peta RBI Lampung Tengah. Menurut kalian, apakah skala peta penting dalam pembuatan suatu peta? Jika penting dan tidak penting, berikan alasannya. Penting, karena skala membantu kita memahami perbandingan antara ukuran sebenarnya yang ditampilkan di peta. Skala dapat berupa garis-garis, angka, atau simbol yang menunjukkan jarak sejati. 12. Bagaimana peran penting legenda dalam sebuah peta? Penting karena merupakan gambaran simbol-simbol yang berfungsi untuk memahami peta. 13. Setelah mengetahui komponen unsur-unsur peta, diskusikanlah dengan kelompokmu apa saja fungsi peta dalam kehidupan sehari-hari. 1. Menunjukkan lokasi suatu tempat. 2. Memberikan gambaran tentang luas suatu daerah. 3. Memberitahu kita jarak antara suatu tempat ke tempat lainnya. 4. Memberitahu kita tentang arah. 5. Memberitahu gambaran tempat yang akan dikunjungi.
Cukup sekian presentasi dari kami tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Udah semua ya kelompok maju? Udah semua. Semua kelompok sudah maju mempresentasikan hasilnya yang udah didapat dari berdiskusi tadi. Apakah kalian ada yang ingin menyimpulkan dari materi tersebut? Baik, kesimpulannya adalah hari ini kita mempelajari komponen-komponen peta dan fungsi peta, di mana kita menganalisis komponen-komponen peta, di mana peta itu adalah gambaran permukaan bumi yang ditampilkan pada suatu bidang datar dengan skala tertentu, di mana peta itu memiliki komponennya sendiri, yaitu yang pertama ada judul, kedua garis peta, tepi peta, yang ketiga ada garis lintang dan garis bujur, yang keempat ada legenda, kelima simbol, keenam insert, selanjutnya ada skala peta dan arah mata angin. Baik, kesimpulannya hanya itu aja. Oke, terima kasih Pardan sudah memberikan kesimpulan untuk pembelajaran pada hari ini. Jadi sekarang kita ice breaking dulu ya. Oke, berdiri dulu, berdiri. Ayo ikutin. Satu kali lagi. Habis ini selesai. Udah. Terima kasih. Tepuk tangan dulu. Duduk kembali. Sekarang kita akan melakukan post-test pakai quizzes. Saya akan kirim ke grup SMA 2 yang itu loh, tahu nggak, yang biasa itu. Ya. Oke, sudah saya kirim, silakan dikerjakan. Silakan masuk dulu, udah masuk belum? Coba bacain punya siapa ya? Adit. Ayo Adit dan Rangga. Ya satu-satu bacain, berdiri, bacain apa? Refleksi kalian. Berdiri dong. Ayo Dit. Ya. Ini nih punya dia nih. Ini kan punya kalian nih. Ya, Bu. Di sini kami akan menyampaikan hasil publikasi kami, refleksi. Kami bisa tahu tentang peta dan simbol peta dan komponen-komponen peta itu. Oke, makasih. Silahkan duduk kembali. Sudah selesai kita pembelajaran hari ini. Sekarang saya pengen memberikan kalian untuk materi berikutnya di minggu yang akan datang. Minggu besok kita akan belajar tentang proyeksi peta. Kalian harus menyiapkan materi bahan ajar tentang proyeksi peta, ya. Besok kalian cari ya materinya ya. Boleh di internet, di buku dan sebagainya. Disiapkan. Oke? Oke, terima kasih untuk pembelajaran hari ini. Semoga kita diberikan kesehatan sama Allah Subhanahu wa taala. Kita bertemu lagi di minggu depan. Amin. Saya tutup pembelajaran hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Doa. Silakan kita sekarang berdoa. Berdoa dulu, mengucap salam, setelah itu kita boleh pulang. Duduk, siap, rak. Ayo duduknya yang rapi. Berdoa, mulai. Doa selesai. Beri salam kepada Ibu Guru. Assalamualaikum
wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.